Pernah nggak sih Anda lihat video orang main skateboard, terus tiba-tiba dia hilang keseimbangan, dan jatuh nabrak aspal dengan keras? Aduh iya, pasti langsung refleks meringis kan? Nah iya, tiba-tiba perut Anda ikut ngilu, mata Anda refleks menyipit, padahal ya Anda cuma lagi duduk santai di sofa sambil minum kopi. Hari ini kita mau bedah lebih dalam, kenapa sebut saja error atau glitch di otak kita ini justru jadi satu-satunya alasan peradaban manusia belum hancur berkeping-keping. Dan yang mungkin bikin kaget, fenomena perut ngilu tadi itu sebenarnya sudah dianalisis jauh sebelum ada internet atau video viral. Betul sekali. Di meja kita sekarang ada sebuah buku bersampul merah jingga klasik. Di depannya ada potret pria berhidung mancung dengan wig khas abad ke-18. Anda pasti sering dengar namanya di kelas ekonomi, Adam Smith. Iya, tokoh yang sering dijuluki bapak kapitalisme itu. Tepat. Pria yang katanya bilang manusia itu sangat egois dan cuma digerakkan oleh pasar bebas. Tapi tunggu dulu. Buku yang kita bahas di sesi eksplorasi mendalam kali ini bukan The Wealth of Nations. Bukan. Ini mahakarya pertamanya yang jauh lebih intim. Judulnya Teori Sentimen-Sentimen Moral. Dan setelah membaca ini, rasanya Adam Smith tuh kayak lagi membongkar mesin rahasia dari sifat dasar kita. Dia ternyata nggak melihat kita cuma sebagai mesin pencari untung, kan? Sama sekali tidak. Dia justru melihat kita sebagai makhluk rapuh yang diam-diam terikat oleh semacam jaring emosi yang tidak kasat mata. Orang sering keliru memisahkan Smith sang ekonom dan Smith sang filsuf moral. Iya. Padahal di sini dia sedang memetakan anatomi jiwa kita. Maksudnya, kalau kita ini dirancang secara genetik untuk egois, terus dari mana datangnya kebaikan? Kenapa kita bisa menangis di pemakaman orang yang bahkan bukan keluarga kita? Oke, mari kita urai ini. Karena buat Anda yang lagi dengerin, entah lagi nyetir, masak, atau siap-siap meeting, kita bakal gali wawasan dari abad ke-18 yang bisa menjelaskan banyak hal. Termasuk kelakuan bos Anda atau tetangga yang hobi pamer. Bener banget. Sampai ke fenomena cancel culture di media sosial juga. Semuanya bermula dari satu pertanyaan dasar. Kalau saraf di tubuh kita nggak tersambung ke tubuh orang lain, gimana caranya kita bisa peduli sama penderitaan mereka? Kuncinya ada pada satu mekanisme mental yang sering banget kita anggap remeh. Imajinasi. Imajinasi ya? Iya, Smith sadar karena indera fisik kita ini terkurung di dalam tubuh kita sendiri, kita kan nggak punya telepati ya. Kita nggak bisa langsung merasakan sakit orang lain. Ya, masuk akal. Terus gimana kita bisa ngerasain nilu tadi? Satu-satunya cara menembus isolasi itu adalah dengan membayangkan diri kita ada di posisi mereka. Wah, ini tuh ibarat otak kita punya headset VR, semacam virtual reality bawaan sejak lahir gitu ya. Analogi yang sangat pas. Saya suka banget contoh dari Smith tentang penari tali di sirkus itu. Waktu penari itu goyah dan meliuk-liuk di udara, penonton di bawah kan gak cuma dia menatap. Tidak. Tubuh mereka otomatis ikut menegang. Iya, mereka ikut menggeliat ke arah yang sama. Seolah-olah mereka sendiri yang lagi susah payah menyeimbangkan badan di atas tali itu. Bahkan, imajinasi kita ini bisa memicu respons fisik yang sangat nyata cuma dari visual. Smith mencatat ada orang-orang yang gampang merasa gatal atau ngilu di kulit mereka sendiri saat melihat luka parah pada seorang pengemis di jalan. Hah, serius? Cuma dari melihat? Betul. Pikiran mereka itu memproyeksikan visual mengerikan tadi jadi sensasi somatik di tubuh mereka sendiri. Berarti VR mental kita ini luar biasa kuat ya. Tapi ada satu poin di buku ini yang bikin saya mikir, imajinasi kita juga bisa ngelakuin blunder konyol. Smith bilang kita bahkan bersimpati pada orang mati. Bagian itu memang sangat menarik. Maksudnya, logika dasar kan bilang, orang mati itu nggak ngerasain apa-apa. Mereka nggak kedinginan, nggak kesepian juga. Disitulah letak ironinya. Simpati kita pada orang mati itu sebenarnya bukan tentang mereka sama sekali. Tunggu, jadi tentang siapa dong? Tentang kita sendiri. Itu murni ketakutan kita yang lagi diproyeksikan. Kita tuh secara nggak sadar memasukkan kesadaran kita yang masih hidup ini ke dalam situasi kematian itu. Oh, membayangkan gelapnya liang lahat gitu ya? Tepat. Kita ngeri bayangin berbaring di tanah yang dingin, dilupakan semua orang, nggak bisa lihat matahari, padahal kan orang yang sudah meninggal tidak merasakan itu. Jadi, ujung-ujungnya kita cuma lagi nakut-nakutin diri sendiri dong? Secara psikologis ya, pikiran kita membajak realitas kematian yang sebenarnya hampa, lalu mengisinya dengan penderitaan fiktif.
Tapi perhatikan ini, ilusi inilah yang justru jadi fondasi pertahanan masyarakat. Tunggu, gimana ceritanya? Ketakutan fiktif bisa melindungi masyarakat? Karena ketakutan eksistensial bahwa kita akan menderita saat mati dan ketakutan melihat orang lain mengalami hal mengerikan itu berfungsi sebagai rem tangan. Itu yang mencegah manusia untuk saling membunuh dengan gampang. Wah, kesalahan imajinasi kita lah yang bikin lingkungan kita tetap aman. Sangat masuk akal tapi lumayan menyeramkan juga ya. Memang, Jadi karena kita terus-terusan pakai headset VR ini, kita jadi punya rasa haus akan harmoni, kita pengen emosi kita nyambung sama orang di sekitar. Tapi ada yang bikin saya bingung di bagian selanjutnya. bingung di bagian mana tuh? Gini, kenapa saya bisa sampai nangis sesenggukan lihat karakter film yang kesepian, tapi pas ada adegan orang sakit perut parah sampai guling-guling, saya malah ngerasa aneh atau ya cringe gitu. Kenapa imajinasi kita pilih kasih? Mekanismenya berkaitan dengan dari mana emosi itu berasal. Smith membagi emosi ke dalam sebuah spektrum. Emosi yang murni dari kondisi biologis jasmani, seperti lapar atau sakit perut, itu sangat susah diduplikasi oleh imajinasi orang lain. Maksudnya susah ditiru oleh otak yang nonton. Iya, bayangkan Anda lagi kenyang banget. Terus Anda lihat orang makan dengan sangat rakus karena kelaparan ekstrim. Anda tidak akan tiba-tiba merasa lapar, kan? Enggak sih, malah mungkin kelihatan menjijikan buat saya. Nah, persis itu. Karena itu berasal dari dalam tubuhnya. Makanya Smith mencatat tragedi Yunani kuno tidak pernah memakai sakit perut sebagai plot utama. Oh, pantesan. Penderitaan pokok kayak Hercules itu bukan soal fisiknya yang sakit secara medis ya? Bukan, tragedinya selalu tentang kesendiriannya atau ketakutannya menghadapi kematian. Smith bahkan bercanda, tragedi tentang sakit perut itu cuma cocok jadi lelucon sitkom. Tapi tunggu, saya harus potong di sini. Kalau imajinasi kita payah banget meniru sakit fisik internal, kenapa saya nggak pernah sanggup lihat video operasi bedah tulang? Itu beda kasus. Beda gimana? Lihat pisau bedah medis dan gergaji itu bikin sekujur badan saya merinding parah. Bukankah itu juga soal sakit fisik? Perbedaannya sangat tajam di sini. Yang bikin Anda bergidik melihat video bedah itu bukan rasa sakit internal dari penyakit pasiennya, tapi ancaman eksternal dari alat-alat itu. Oh, ancaman dari luar tubuh. Betul. Pisau dan gergaji itu adalah objek luar yang sangat jelas terlihat oleh mata Anda. Imajinasi Anda nggak perlu repot-repot mereka-reka rasa sakit di dalam organ. Otak Anda cuma perlu menyimulasikan apa jadinya kalau logam tajam itu memotong kulit Anda sendiri. Wah, masuk akal. Otak saya bereaksi ke objek yang memotongnya bukan kondisi biologis si pasien. Antisipasi visual dari luar itulah yang memicu simpati. Menarik banget. Nah, kalau tentang emosi yang mengganggu secara sosial gimana? Misalnya marah-marah. Kenapa kalau lihat orang ngamuk ke pelayan kafe, kita malah kasihan sama pelayannya, bukan bersimpati ke orang yang marah? Karena kemarahan itu masuk kategori emosi asosial, menurut Smith. Kemarahan itu berisik, nadanya sumbang, dan secara alami bikin pengamat yang netral merasa terancam atau menolak. Bikin rusak harmoni gitu ya? Iya, jadi supaya orang yang marah bisa dapat simpati kita, dia harus melakukan satu hal penting. Dia harus menurunkan pitch atau nada emosinya ke level yang bisa kita terima. Anda harus mengecilkan volume Anda supaya orang mau dengar. Wow, ini ngejelasin banget fenomena di media sosial. Benar sekali. Kalau ada influencer yang bikin video marah-marah meledak-ledak tanpa konteks yang jelas, mereka nggak bakal dibela. Malah mereka yang kena cancel culture kan, masyarakat menghukum emosi yang terlalu sumbang. Tatanan sosial kita bisa bertahan justru karena kita terus-terusan melakukan tuning atau penyelarasan ini. Menyembunyikan sebagian kesedihan, nahan marah, gitu ya. Betul, semata-mata demi mencapai harmoni kepatutan dengan orang di sekitar kita. Nah, ngomong-ngomong soal masyarakat, ini bawa saya ke bagian yang menurut saya paling menusuk realitas modern kita. Wah, bagian yang mana tuh? Kalau manusia itu sebenarnya cuma butuh harmoni, simpati, dan koneksi, kenapa tetangga saya rela kerja 80 jam seminggu sampai tipus cuma demi beli mobil sport mewah? Kenapa kita semua gila harta? Ya, itu pertanyaan besarnya. Maksud saya, di mana letak mencari simpati dalam membeli tas desainer seharga puluhan juta rupiah? Jawaban Adam Smith soal ini adalah kenyataan yang sangat pahit tentang arah gravitasi simpati umat manusia. Secara psikologis, kita jauh lebih gampang bersimpati pada kegembiraan dan kekayaan daripada menyelami kesedihan seseorang yang paling dalam. Kenapa gitu?
Padahal orang sedih justru butuh simpati. Karena kesedihan itu beban yang menyakitkan. Bawah sadar kita itu enggan masuk ke ruang gelap penderitaan orang lain. Sebaliknya, kekayaan dan kesuksesan itu ruang yang terang dan asyik buat dibayangkan. Jadi kita ngejar barang mewah itu bukan untuk bertahan hidup ya. Bahkan di teksnya dibilang, upah buruh yang paling kecil pun udah cukup buat makan dan berteduh. Terus buat apa dong ambisi berlebihan ini? Untuk diperhatikan, untuk diamati, dan untuk disetujui oleh dunia. Itu motif utamanya. Wah, gila. Kemiskinan itu bukan cuma soal lapar fisik, tapi ada luka psikologis yang jauh lebih dalam, yaitu menjadi tidak terlihat. Orang miskin sering merasa malu karena dunia seolah memalingkan muka dari mereka. Mereka merasa sendirian di tengah keramaian ya. Tepat. Sementara orang kaya merasa bangga karena mereka tahu setiap mata tertuju pada mereka. Mereka hidup dalam sorotan dan tatapan simpati dari masyarakat. Ini bikin saya merinding. Abad ke-18, Adam Smith pada dasarnya udah membedah psikologi di balik pamer atau flexing di media sosial. Ya, motifnya sama sekali tidak berubah. Kita beli jam tangan mahal bukan buat lihat waktu. Jam plastik murah juga bisa. Kita beli itu semata-mata untuk membeli tatapan simpati dari masyarakat. Kita mengemas diri kita jadi tontonan teater supaya disukai. Analogi teater yang sangat akurat. Dan yang perlu dicatat, Smith nggak menganggap ini murni hal yang baik ya. Oh, dia ngasih peringatan soal ini? Tentu. Dia memperingatkan kecenderungan kita memuja orang kaya dan mengabaikan orang miskin, itu penyebab utama merosotnya moral masyarakat. Kita jadi sering ngasih rasa hormat ke orang yang cuma punya uang, bukan ke orang yang bijaksana. Ada contoh sejarah yang dia pakai untuk ini kan? Raja Louis ke-14 dari Prancis? Betul. Raja Louis dipuja bak dewa di seluruh Eropa. Tapi apa dia dipuja karena rasa keadilannya yang luar biasa? Atau filsafatnya yang dalam? Kayaknya enggak deh. Tentu tidak. Dia dipuja karena langkah kakinya yang anggun, tatatannya yang mengintimidasi, dan posisinya yang megah di puncak piramida sosial. Jadi manusia itu gampang disilaukan ornamen dangkal, lalu buta sama kekosongan karakter di baliknya. Sangat mudah disilaukan. Kalau gitu, mari kita pikir secara logis. Kalau mayoritas umat manusia sibuk cari perhatian, buta memuja harta, pamer, dan membuang muka dari kaum miskin, kenapa masyarakat narsis ini nggak hancur total? Kenapa kita nggak hidup di dunia ala film distopia, yang semua orang saling merampok? Karena struktur peradaban kita ditopang oleh dua pilar utama yang fungsinya beda banget. Smith membaginya menjadi kedermawanan atau niat baik dan keadilan. Boleh tolong dijelaskan bedanya? Tentu. Kedermawanan itu sifatnya bebas, seperti tindakan bersedekah, jadi teman yang baik, atau bantu orang di jalan. Di buku, ada analogi yang bagus soal ini. Kedermawanan itu ibarat ornamen dekoratif pada sebuah gedung. Cantik, bikin nyaman, tapi kalau dicopot, gedungnya nggak bakal runtuh kan? Persis sekali. Gedungnya tetap berdiri tegak. Tapi keadilan, nah ini adalah fondasi beton dari bangunan itu. Pilar utamanya. Iya. Singkirkan pilar keadilan dan seluruh gedung peradaban akan runtuh jadi debu. Keadilan itu berarti tidak menyakiti orang lain, tidak mencuri, tidak membunuh. Sesuatu yang sangat mendasar ya. Sangat mendasar. Makanya keadilan adalah satu-satunya hal yang boleh dan harus dipaksakan lewat hukum atau kekerasan. Tanpanya, masyarakat cuma jadi kayak gua berisi singa kelaparan. Oke, tunggu sebentar. Saya mau menantang gagasan ini. Bayangin kita punya pemerintah yang sangat kuat. Bukankah dunia akan jauh lebih indah kalau pemerintah bukan cuma melarang kejahatan, tapi memaksa semua warganya untuk berbuat baik? Memaksa seperti apa maksudnya? Ya, memaksa kita membagi kekayaan, memaksa kita menyayangi tetangga lewat undang-undang gitu. Kan lebih damai. Di atas kertas mungkin terdengar seperti utopia. Tapi secara filosofis itu mimpi buruk. Memaksa rasa terima kasih atau kedermawanan dengan ancaman hukum adalah penghinaan tertinggi buat kebebasan. Penghinaan? Kenapa bisa gitu? Karena kebaikan kehilangan nilai moralnya kalau dilakukan di bawah todongan senjata pemerintah. Itu bukan lagi empati, itu cuma kepatuhan buta. Mengatur niat hati lewat hukum selalu berujung pada tirani absolut. Iya juga sih. Tapi gimana dengan pajak? Pajak kan pada dasarnya kedermawanan yang dipaksa. Kita dipaksa bayar buat fasilitas umum dan bansos, dan kita terima itu sebagai hal yang normal. Ini poin yang kritis. Smith akan bilang bahwa pajak dasar untuk infrastruktur dan keamanan itu masuk ranah keadilan dan kewajiban warga,
bukan kedermawanan. Oh, beda kategori ternyata. Iya, Anda bayar pajak supaya tatanan nggak hancur. Tapi pemerintah tidak bisa menghukum Anda hanya karena Anda tidak mencintai tetangga Anda. Atau karena Anda males dengerin curhatan teman Anda. Hukum cuma bisa mencegah kerugian, bukan menciptakan cinta kasih sejati. Ah, saya paham bedanya sekarang. Cinta nggak bisa diundangkan. Terus buat mereka yang melanggar fondasi keadilan tadi, misalnya pencuri atau pembunuh, Smith punya analisis psikologis yang serem banget kan soal isi kepala mereka? Sangat seram. Dia membahas tentang rasa penyesalan. Saat seorang kriminal sendirian setelah berbuat jahat, mesin imajinasinya tidak ikut mati. Imajinasi yang VR tadi? Betul, mesin itu justru berbalik jadi senjata yang menyiksanya. Dia akan membayangkan betapa umat manusia pasti membenci dan merasa jijik padanya. Dia merasa terputus sepenuhnya dari jaring emosi sosial. Jadi rasa takut diasingkan itu ya hukumannya? Ya, teror isolasi absolut dan dibenci spesiesnya sendiri itu adalah hukuman mental paling berat buat manusia. Jadi jelas, niat itu segalanya. Niat jahat memicu penyesalan yang menyiksa, niat baik ngasih kedamaian. Secara logika, kita mestinya menilai orang 100% dari niat di hatinya kan? Idealnya begitu. Tapi pas saya baca bab-bab akhir, rasanya Adam Smith tuh malah ngetawain kenaifan kita. Dia bilang sistem moral kita ini nyatanya dikendalikan sama sesuatu yang nggak masuk akal sama sekali, yaitu Dewi Keberuntungan. Bagian tentang pengaruh nasib, ini memang sukses membongkar kemunafikan rasionalitas kita. Gimana kita bisa sebegitu munafiknya? Secara teori, kita semua setuju kalau orang dihargai atau dihukum itu murni dari niatnya. Tapi realitanya, penilaian moral kita secara bawah sadar didikte oleh hasil akhir, sesuatu yang seringkali cuma kebetulan nasib. Kasih saya contoh gimana otak kita memproses ini. Bayangkan ada orang berniat jahat mau menembak musuhnya, tapi pas dia narik pelatuk, angin bertiup kenceng banget dan pelurunya meleset. Nggak ada yang terluka. Niatnya 100% membunuh kan? Betul, tapi apakah hakim atau masyarakat akan menghukumnya sama berat dengan pembunuh yang pelurunya benar-benar kena dada korban? Tentu tidak. Kemarahan publik turun drastis cuma gara-gara nasib baik si korban. Ya ampun, bener juga. Dan ini berlaku sebaliknya juga kan? Kalau ada orang niatnya super baik, udah ngelakuin semua prosedur untuk nyelamatin proyek, tapi gagal gara-gara faktor eksternal di luar kendalinya. Kita mungkin bakal bilang, ya niatnya sih baik, tapi pujiannya hambar banget. Kenapa otak kita mendiskon niat cuma karena hasil? Karena mekanisme empati di otak kita, entah itu amarah atau rasa syukur, didesain untuk merespon sesuatu yang konkret. Emosi kita selalu mencari target. Mencari agen fisik gitu ya? Iya, agen fisik yang secara nyata jadi penyebab rasa sakit atau senang kita. Ini cocok banget sama contoh super kocak dari Smith soal pelaut dan papan kayunya. Ah iya, contoh yang klasik. Jadi ceritanya, ada pelaut yang kapalnya karam. Terus, dia selamat gara-gara berpegangan pada sepotong papan kayu yang kebetulan lewat. Sampai di darat, dia ngeramat dan menyimpan kayu itu dengan penuh kasih sayang. Seolah kayunya punya niat baik nyelamatin dia. Iya, padahal si pelaut sadar sepenuhnya kayu itu benda mati. Kenapa dia lakuin itu coba? Karena sentimen rasa syukur di kepalanya begitu meluap-luap sampai dia butuh objek fisik untuk disalurkan. Rasionalitas kita benar-benar takluk ya sama sentimen begitu? Ini persis kayak waktu kita lagi jalan di rumah. Terus, jari kaki kita nggak sengaja nendang ujung meja. Kejadian yang sangat sering dialami. Nggak punya niat nyakitin kita, tapi rasa sakit yang instan itu memicu amarah yang butuh banget target. Jadi, kita ngutuk dan mukul meja itu seolah mejanya penjahat sungguhan. Atau kebiasaan punya pulpen keberuntungan. Cuma karena kebetulan lulus ujian pas pakai pulpen itu, kita simpen bertahun-tahun. Betul banget. Nasib benar-benar menggeser standar moral kita ya. Dan semua irasionalitas ini, marah ke benda mati, patuh pada orang kaya, takut pada bayangan opini orang, membuktikan satu hal. Manusia itu bukan rasionalis yang dingin. Kita adalah makhluk emosional yang selalu mencari resonansi. Nah, kalau kita tarik garis merah dari obrolan kita dari awal tadi, kita udah membedah anatomi jiwa lapis demi lapis. Dari kenapa kita meringis lihat orang jatuh, kenapa kita mati-matian beli barang bermerek, sampai kenapa keadilan itu perekat dunia. Dan semuanya berpusat pada satu hal. Yap, semuanya digerakkan sama satu mesin utama, yaitu keinginan putus asa untuk terhubung, dipahami,
dan disetujui di dalam teater imajinasi orang-orang di sekitar kita. Keadilan adalah fondasi yang mencegah kita saling bunuh, tapi kapasitas kita untuk bersimpati itulah yang bikin hidup ini layak dijalani. Ringkasan yang sangat tepat. Nah, buat Anda yang terus menyimak sampai di titik ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Adam Smith meyakinkan kita bahwa seluruh moralitas peradaban kita ini dibangun di atas kemampuan kita memakai headset VR mental tadi, yaitu kemampuan buat sungguh-sungguh membayangkan senang dan susahnya orang lain. Ya. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi sama moralitas kita di era modern ini? Era di mana kita hidup terkurung di dalam gelembung algoritma media sosial, di mana kita cuma lihat orang yang setuju sama kita, dan kita secara fisik makin tersegregasi dari kelompok atau kelas sosial yang berbeda. Jika kita nggak pernah lagi lihat realitas kehidupan orang-orang yang beda dari kita, apakah mesin imajinasi kita perlahan-lahan bakal jadi cacat? Dan kalau kemampuan kita untuk membayangkan hidup orang lain itu mati, apakah kemanusiaan kita juga bakal ikut terkubur bersamanya? Silakan Anda eksplorasi jawabannya sendiri. Pertanyaan yang sangat menantang untuk masa kini. Sangat menantang. Terima kasih sudah bergabung di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Teruslah pelihara rasa ingin tahu Anda.